baik nih teman-teman, kita akan sosial eksperimen. Kita akan bertanya kepada mahasiswa maupun masyarakat, kira-kira seberapa sering sih mereka membaca buku dalam seminggu? Ayo, permisi Kak, saya ingin bertanya nih, seberapa sering sih Kakak baca buku dalam satu minggu? Berapa? Seberapa sering baca buku dalam seminggu nih? 3 kali sih. 3 kali. Kalau ini dalam satu minggu kira-kira seberapa sering baca buku? Sekali aja. 1 kali saja. Terus ini? Sama, sekali saja. 1 kali saja. Oke, baik, kita tidak 1 kali. 1 kali, 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali dalam seminggu ya. Nah, terus Ya, saya 5 kali dalam 5 seminggu. kali dalam seminggu. Kalau ini 2 kali. Kalian ini guys. 1 Kak. 1 kali. Oke. 3 kali 1 minggu. Oke, 3 kali seminggu. 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali seminggu. Oke. Bulan kemarin baru 1 kali, 1 bulan kali. ini belum. Kalau kakak ini Tidak pernah. tidak pernah. Kalau kak ini Sering cuma baca novel. sering baca buku novel. Oke, baik Kak. Jarang. Oke, jarang. Kakak, Jarang. oke jarang. Baik. Saya membaca buku itu ketika ada tugas dari dosen dan sisanya ketika ada waktu luang untuk membaca. Saya meluangkan waktu sekitar jarang-jarang lah dalam seminggu. Baik, kalau saya sendiri baca bukunya itu hanya 1 kali dalam seminggu. Oke. Kalau Kak Nadia nih, Kalau saya sendiri tidak tergantung kapan per minggu atau berapa minggu, tapi hanya pada saat kalau saya lagi mau. Biasanya 1 kali Kak. 1 kali. Ini Nanti ada mau. apa? Nanti ada mau. Nanti ada mau. Kalau ini Jarang Kak. apa? Jarang. Jarang. Kalau ini Jarang Kak. jarang. Enggak ada. Nggak ada. Iya. Jarang. Jarang. Kalau ini Oh, jarang-jarang. jarang-jarang juga. Enggak pernah sih Kak. Enggak Tidak pernah. Kalau itu Biasa 1 hari saja. 1 hari Jarang Kak, karena kalau membaca itu kalau lagi mood Kak. nanti ada mood. Jarang Kak. Oke, jarang. 1 minggu. Kalau Seminggu 1 berapa kali? Hampir enggak pernah. Tapi Oke. kalau 1 bulan mungkin sometimes. Oke, Kak Amel. Kalau saya 1 minggu itu 2 kali lah. Setiap hari, setiap malam, setiap siang. Tidak pernah baca Tidak buku. pernah dalam seminggu ini kakak ini. Tidak pernah kayaknya. Tidak pernah juga. Oke, baik, terima kasih Kak atas waktunya. Nah, jadi teman-teman sudah lihat bersama bahwa berdasarkan hasil sosial eksperimen kita telah bertanya kepada teman-teman terkait seberapa sering mereka membaca buku dalam sepekan atau seminggu. Ternyata hanya jarang ada yang rajin membaca buku tiap hari, hanya kadang ada yang 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, bahkan yang paling banyak itu 5 kali seminggu, dan itu sangat jarang. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi masalah sehingga terjadi demikian? Nah, ini sebenarnya sudah pernah juga dibahas oleh UNESCO, yaitu UNESCO pernah mengungkapkan bahwa minat baca di Indonesia sangat rendah, bahkan hanya 0,001%. Artinya apa? Dari 1000 orang, hanya 1 orang yang rajin baca buku. Ini sangat miris sekali teman-teman, mengingat bahwa pendidikan yang berkualitas itu berasal dari masyarakatnya yang rajin membaca buku. Jika kita melihat negara-negara maju, negara-negara dengan teknologi yang tinggi, pendidikan berkualitas, itu masyarakatnya rajin membaca buku atau minat bacanya tinggi. Nah, kira-kira kondisi membaca di masyarakat teritori itu seperti apa sih? Dan apa sih upaya yang bisa kita berikan sehingga ini dapat meningkatkan minat baca dari masyarakat teritori? Pertama adalah meningkatkan fasilitas, yaitu kita meningkatkan fasilitas penyediaan buku dan perpustakaan. Di sini kita akan wawancara kepada pengurus perpus nanti, yang di situ beliau akan mengungkapkan bahwasanya sejak berdirinya perpustakaan umum di teritori itu bisa meningkatkan minat baca teritori, bahkan yang tadinya dalam kategori rendah menjadi kategori sedang. Ada peningkatan minat baca di teritori ketika didirikan atau disediakan fasilitas perpustakaan umum dan buku-buku yang memadai. Nah, kemudian juga harus berkolaborasi dengan pihak sekolah. Seperti pihak sekolah harus merutinkan kegiatan gerakan literasi atau GLS minimal 10 menit
per hari, dan mereka juga harus memahami apa yang telah mereka baca, karena literasi tidak hanya sekedar membaca tapi juga memahami dan dapat menyampaikan kembali apa yang sudah kita baca. Nah, jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga bahwa kemarin beberapa waktu yang lalu Perpustakaan Nasional Indonesia itu gedungnya mendapat penghargaan karena menjadi perpustakaan tertinggi di dunia. Namun, nah ini gedung perpustakaan kita menjadi gedung perpustakaan tertinggi di dunia itu yang ada di Jakarta, tapi minat baca kita rendah. Nah, ini tetap menjadi PR kita bersama, bagaimana agar supaya kita tingkatkan literasi kita agar negara kita bisa maju, karena pendidikan yang berkualitas berasal dari masyarakatnya yang rajin membaca sehingga pemikirannya bisa terbuka. Salam intelektual, salam literasi. Kalau dirata-ratakan itu perharinya saja itu sudah di atas 100 kalau dirata-ratakan, karena walaupun sebenarnya kalau kebetulan kita kemarin sunyi seperti ini, tapi kadang juga melebihi batas yang ya, karena kami sudah himbau ke sekolah-sekolah untuk mengajak muridnya untuk datang berkegiatan literasi di perpustakaan. Iya, karena kita perpustakaan umum, kita sebagai tempat kegiatan masyarakat Dalam hal literasi. Iya, dalam hal literasi. Iya, dari Itu kalangan SD siswa atau yang primer siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa juga. mahasiswa juga ada. Berarti iya. yang paling banyak itu dari kalangan Dari pelajar. kalangan pelajar. Iya. Terus kalau masyarakat umum kira-kira sering nggak datang sini, Bu? Atau jarang? Alhamdulillah, bukan sering juga gitu ya. Tapi ada. Iya, kadang juga ada yang berkegiatan di sini, karena kami di perpustakaan juga punya program, yaitu program perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial. Iya, Jadi sasarannya bukan hanya pelajar, iya, tapi juga tapi masyarakat umum. iya, betul. Karena kan literasi ini kan memang tidak hanya untuk pelajar saya, tapi juga untuk masyarakat umum. Iya. Alhamdulillah, tingkat kegemaran membaca Kabupaten Toli-Toli tahun ini ada peningkatan, masuk di kategori sedang. Iya. Ya, pesan saya kepada masyarakat, terutama yang artinya yang pertama dikembangkan itu perpustakaan yang ada di sekolah. Iya. Iya, alhamdulillah di Toli-Toli sudah ada beberapa sekolah yang sudah memenuhi standar nasional perpustakaan. Dari jumlah yang sudah terbina 213, yang sudah mempunyai nomor pokok perpustakaan itu sudah 149. Nomor pokok NPP. Iya, nomor pokok NPP-nya. Iya. Olehnya itu kami himbau ke masyarakat umum, terutama juga anak sekolah. Kami kerjasama dengan guru-guru untuk setiap saat mengadakan kegiatan literasi di perpustakaan ini, ya, untuk merangsang untuk ada kolaborasi dengan pihak sekolah juga. Iya, ada. Kita sudah berkolaborasi dengan sekolah. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasinya dan pesan-pesan yang telah diberikan. Baik Bu, dari saya mahasiswa PGSD mengucapkan banyak terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, baik teman-teman, jika teman-teman menyukai konten ini, menyukai video ini, menyukai pembahasan ini, silakan di like, comment, and subscribe channel YouTube PGSD Umada Official. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Salam literasi.